Halo, bertemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah pendapat umum kelas B. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat pendapat umum dalam perspektif ilmu komunikasi. Nah, sebetulnya kenapa ditekankan di sini perspektif ilmu komunikasi? Karena memang pendapat umum ini sendiri kan sifatnya sangat luas. Dia bisa dilihat dari sisi sosial, sisi ekonomi, juga sisi politik. Nah, makanya kita harus mengecilkan skupnya, bahwasanya pendapat umum yang kita bahas hari ini dan juga dalam pertemuan satu semester ini lebih dekat atau memang dalam perspektif ilmu komunikasi. Baik, saya harapkan video e-learning ini bisa membantu kalian untuk memahami pelan-pelan awalnya mengapa sih kalian mahasiswa ilmu komunikasi perlu mempelajari tentang pendapat umum. Pendapat umum ini memang boleh dibilang sulit ya dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Sampai hari ini pun boleh dibilang sangat banyak isu-isu yang beredar di masyarakat itu menjadi perbincangan di halayak ramai. Seperti kalian tahu, karena kita saat ini sedang ada pandemi yang juga belum ada titik terangnya, maka ya pasti akan ada banyak pendapat umum terkait dengan pandemi dari berbagai sisi. Apakah mungkin dari sisi vaksinnya, dari sisi pembiayaannya, atau dari sisi si virus itu sendiri yang mungkin terdapat pro dan kontra kan. Nah, nanti kalian akan tahu nih, kenapa sih harus ada kata-kata pro dan kontra akan sering kita bincangkan. Nah, selama ada hal yang dapat dibahas oleh masyarakat seperti yang kita sebutkan tadi, maka pendapat umum akan terus muncul. Jadi kalau misalnya kita coba membuat satu visual tentang bagaimana sih pendapat umum itu akan terus sangat dekat dengan masyarakat dan juga dengan media. Nah, dapat dilihat di layar bahwasanya ada keterkaitan antara isu, media, dengan masyarakat. Nah, ada kalanya masyarakat ini menjadi pihak yang akan melahirkan isu yang kemudian akan diliput oleh media. Atau mungkin ada kalanya isu itu diliput oleh media, diketahui oleh masyarakat dan kemudian diperbincangkan. Nah, ketika dibahas terus-menerus hingga pada masa tertentu terdapat kesatuan pendapat atau boleh dinyatakan sebagai pendapat mayoritas mengenai isu tersebut. Nah, di fase itulah boleh dikatakan terbentuk pendapat umum. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat secara pengertian kata per katanya, karena ada dua kata di sana, ada kata pendapat yang juga biasanya disebut opini. Lalu nanti kita akan lihat apa itu pengertian dari kata umum. Kalau kata Cutlip and Center, ini dikutip dari bukunya Santoso Sastroputra, opini merupakan suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Jadi kalau kalian lihat di situ kata kontroversialnya di bold ya, sudah di bold, kemudian dikasih lagi cetak miring, bahwasanya itulah yang menjadi penanda daripada pendapat umum itu nantinya. Ada kata kontroversial di sana karena gini, ada banyak isu yang beredar di masyarakat, tapi tidak selamanya kemudian itu akan menjadi pendapat umum. Nah, apa yang kemudian mencirikannya? Yaitu tadi, ketika ada kontroversial. Tadi sudah disebutkan bahwa kata kontroversial itu akan terus muncul ketika kita membahas mata kuliah pendapat umum ini ya. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Nah, pendapat atau opini itu bisa disebut juga dengan persepsi, atau misalnya boleh dibilang bahwasanya ketika seseorang menyampaikan satu pendapat, maka dia punya persepsi terhadap sesuatu. Nah, persepsi ini terbentuk dari tiga hal kalau yang kalian lihat di layar ya. Jadi ada latar belakang, budaya mempengaruhi, lalu bagaimana juga pengalaman masa lalunya, dan berita yang berkembang. Nah, tiga item ini dianggap adalah apa ya sebutannya, tiga item ini
sebagai faktor penentu terbentuknya sebuah satu pendapat, baik yang individu sifatnya ataupun nanti yang sifatnya massal atau menjadi pendapat umum. Pendapat atau opini itu berkembang atau dia dapat berkembang menjadi pendapat umum melewati sejumlah dimensi yang misalnya boleh disebut adalah waktu, wilayah, lalu juga sifat dari pendapat umum itu sendiri atau isu yang berkembang tadi ya. Jadi ada kalanya kayak tadi dibilang, ada isu yang mungkin tidak terlalu kontroversial sehingga dia tidak bisa berkembang menjadi pendapat umum. Nah, lalu kemudian kita akan bahas soal makna dari kata umum atau publik itu sendiri. Jadi ada 3 nih yang kita gunakan ya. Kita bisa lihat dari sisi etimologisnya, dari makna katanya itu sendiri adalah orang banyak, terbuka, tidak rahasia, siapapun boleh mengetahuinya. Lalu kalau dari sisi sosiologisnya, sekelompok orang yang berkumpul di satu tempat dan mempunyai perhatian terhadap satu masalah atau hal yang sama. Sedangkan dari sisi psikologis adalah orang yang mempunyai suatu minat yang sama tentang satu hal. Nah, mungkin kalian ingat bahwasanya di pertemuan pertama kita tekankan bahwasanya alangkah baik yang mengambil mata kuliah pendapat umum ini sudah lulus untuk mata kuliah pengantar sosiologi dan juga pengantar psikologi sosial. Karena memang mata kuliah ini sangat dekat dengan ilmu-ilmu yang tadi disebutkan ya. Oke, umum atau publik juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang menaruh perhatian terhadap suatu masalah yang sama, melibatkan diri dalam masalah tersebut dan berusaha untuk turut mengatasinya. Nah, nanti mungkin kalian bisa pahami dari sebuah contoh kasus. Kalau misalnya kita mundur ke belakang, saya nggak tahu apakah masa SBY kalian sudah paham ketika ada pro dan kontra tentang kebijakan pemerintah mau menaikkan harga BBM ya. Di situ sangat terasa sekali atau terasa sangat kental bagaimana pendapat umum itu bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau di sini sifatnya hanya untuk meluruskan atau misalnya membuat kalian tidak bingung bahwasanya nggak ada masalah kita mau nyebut opini publik, mau sebut opini halayak, pendapat publik, pendapat halayak, atau misalnya ada yang mau gunakan istilah Inggrisnya public opinion, ya intinya adalah kita membahas pendapat umum ya. Jadi jangan kemudian hanya persoalan istilah kalian jadinya bingung ini mata kuliahnya pendapat umum atau opini publik atau sebagainya ya. Nah, di sini sudah disebutkan ada 2 istilah yang paling sering muncul dalam literatur khususnya buku, yaitu pendapat umum dan opini publik. Opini publik atau pendapat umum memiliki arti yang sama. Opini publik bentuk adopsi langsung dari bahasa asing, sementara kata pendapat umum ini sendiri kan terjemahan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak ada yang perlu dilihat lebih tinggi derajatnya ya. Nih, sampai harus dibuat nih seperti ini. Jadi kalau saya sendiri cenderung memang lebih senang menggunakan kata pendapat umum, ya karena dia sudah ada bahasa yang sudah disadur ke bahasa Indonesia. Lebih baik kita gunakan saja bahasa Indonesianya. Nah, ini kita coba melihat secara lengkap definisi dari pendapat umum itu sendiri ya. Jadi ada beberapa ahli seperti yang tadi disebutkan bahwasanya mata kuliah pendapat umum atau misalnya kajian pendapat umum ini sangat erat dengan ilmu politik, kemudian ilmu psikologi juga, dan sebetulnya ada sedikit tentang statistik ya nanti, tapi kita ketemunya mungkin sesudah mid semester. Jadi kalau dibilang slide Elking, pendapat umum itu merupakan penilaian sosial mengenai suatu masalah yang penting dan berarti berdasarkan proses pertukaran yang sadar dan rasional oleh halayaknya. Itu saya garis bawahi untuk menjadi catatan kita bersama ya, bahwasanya harus ada proses pertukaran yang sadar dan rasional. Jadi memang ketika ada orang yang kemudian memilih untuk agree atau setuju dengan satu pendapat, itu dia
tidak karena ikut-ikutan, tapi atas dasar pemahamannya sendiri. Nanti mungkin akan banyak contoh-contoh yang bisa membuat kalian lebih paham apa sih yang dimaksud dengan pendapat umum. Kalau sekarang karena dia masih menggunakan teori, sedikit mengawang-awang, saya paham sekali ya. Lalu ada Elizabeth Noel Newman, ini dia pakar ilmu politik. Kalau saya ingat, dia ini mengeluarkan satu teori, nanti kalian akan ketemu di komunikasi massa tentang spiral of silence ya. Jadi kalau kata Elizabeth Newman ini, pendapat pribadi yang muncul dari seseorang atau seorang individu tergantung pada apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dianggap oleh orang lain, itu bisa disebut sebagai pendapat umum ya. Lalu ada Leonard Widow, pendapat umum disebut atau bisa diartikan merupakan pendapat umum menyangkut sikap terhadap suatu masalah yang ditentukan berdasarkan pengalaman. Makanya tadi disebutkan bahwasanya ada faktor yang membuat orang kemudian melakukan atau memberikan persepsi terhadap sesuatu itu, salah satunya adalah selain tadi latar belakang budaya, juga ada pengalaman masa lalu ya. Jadi ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pendapat umum seseorang. Nah, ini tadi kalau kita sudah lihat dari sisi pendapat, Catlett Center memberikan pengertian, maka dia mencoba mengemas lebih lengkap. Pendapat umum adalah sejumlah akumulasi pendapat individual, ya. Di situ digarisbawahi akumulasi pendapat individual. Artinya adalah, makanya tadi disebut pendapat mayoritas. Tapi yang perlu dicatat di sini bukan berarti pendapat mayoritas itu adalah pendapat yang benar, ya, belum tentu. Tapi pendapat mayoritas, artinya kebanyakan orang condong dia kepada satu pendapat saja. Nah, jadi disebutkan akumulasi pendapat individual tentang suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap sekelompok orang. Pendapat umum terbentuk melalui suatu kegiatan berupa debat, pembicaraan, atau pertukaran informasi antara individu yang berada dalam suatu kelompok. Nah, mungkin kalau sebelum di era pandemi sebetulnya kita akan mudah ya melihat ada sekelompok orang, kadang-kadang mungkin di warung kopi, abang-abang driver Gojek, mungkin sekarang juga masih ada. Nah, sebetulnya kalau kita coba mau duduk satu harian, itu bisa saja menjadi cikal bakal terbentuknya satu pendapat umum ya, karena ada akumulasi pendapat individual terhadap satu isu. Tapi mungkin itu nanti menjadi tugas. Kita pikirkan tugasnya seperti apa di era pandemi ini ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin dari sisi asal kata ya, asal katanya dari bahasa Latin, ada opinary and publicus yang artinya menduga dan milik masyarakat luas, sehingga secara umum pendapat umum itu menyangkut dugaan, perkiraan, harapan dan pilihan yang dilakukan oleh orang banyak. Mungkin sampai di sini tidak ada yang bingung mengartikannya. Nah, yang paling penting nanti harus diingat bahwasanya pendapat umum itu adalah pendapat, sikap, perasaan, pendirian atau harapan yang dinyatakan sebagian individu atau kelompok tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, pengertian pendapat umum. Dan yang lebih rinci lagi, nih, kesatuan pendapat yang muncul dari sekelompok orang yang berkumpul secara spontan, membicarakan isu yang kontroversial, mendiskusikannya, dan berusaha untuk mengatasinya. Makanya dari awal tadi saya sudah tekankan bahwasanya ketika kita cerita pendapat umum, kita harus lihat dulu ada nggak sisi kontroversialnya. Kontroversial di sini tentu dimaknai dengan adanya pro dan kontra di masyarakat terhadap satu isu, ya. Harus ada pro dan kontra dulu, berimbang nih. Ketika ada pro dan kontra, maka ini kemudian kita bisa mengukurnya. Mengukurnya dengan apa? Itu tadi,
kita akan belajar bagaimana sih cara mengukur pendapat umum dengan pendekatan kuantitatif. Bisa nggak dengan pendekatan kualitatif? Bisa, tapi kita di sini akan membahas tentang pendekatan kuantitatif. Bukan hari ini ya, tapi di pertemuan sesudah mid semester. Saya lanjutkan. Nah, pendapat umum dari sudut pandang ilmu komunikasi atau dari perspektif ilmu komunikasi seperti yang kita buat judul di awal ya. Pendapat umum itu diartikan sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka ya. Jadi bukan hanya disimpan, itu bukan pendapat umum. Pendapat umum itu memang diutarakan. Lalu ada opini publik sebagai komunikasi mengenai persoalan tertentu yang dapat memberikan efek tertentu apabila disampaikan dengan cara atau teknik tertentu. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya mempunyai poin yang sama, bahwasannya dia harus memang diungkapkan. Jadi ada yang mungkin mengungkapkannya dengan bertemu langsung dalam satu tempat, membicarakan, membahas, ada yang menuliskan di media massa, ada yang mungkin kalau sekarang kita trennya nge-tweet, membuat status, itu juga bisa menjadi cikal bakal kemudian terbentuknya pendapat umum. Mungkin sampai di situ mudah-mudahan bisa sedikit ya membuka pemahaman kita tentang pendapat umum dari konteks atau perspektif ilmu komunikasi. Nah, secara umum ya, ini memang kelima poin ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pendapat umum. Jadi faktor lingkungan itu sangat pasti. Kemudian ada media massa, ada kelompok kepentingan, pihak yang berpengaruh. Kalau di sini disebutkan opinion leaders, lalu ada pengaruh yang sangat kompleks. Kalau pengaruh yang sangat kompleks ini sebenarnya ya poin 4 tadi itu saling bersinggungan. Jadi kadang-kadang kan kenapa media massa penting? Sampai saat ini boleh dibilang media massa terutama mungkin televisi masih menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Kalau mungkin sudah masyarakat yang di kota, dia tidak melulu dari televisi ya, dia bisa akses dari media internet, dari mungkin berita dari portal berita online, atau misalnya dia bisa googling dari sumber-sumber informasi lain. Tapi kalau misalnya kita cerita tentang masyarakat banyak distorsi, itu yang tidak bisa dihindari ya kalau dalam berkomunikasi. Nah, masih boleh disebut bahwasanya yang namanya televisi itu masih menjadi sumber informasi ya bagi masyarakat luas. Kenapa? Karena memang televisi itu kan jangkauannya sangat jauh ya, besar, dan dia masih powerful lah dianggap mungkin oleh sebagian pihak. Karena itu kalau misalnya kalian lihat ya, misalnya gini, di era kampanye politik itu masih ada yang mau mengiklankan diri melalui media televisi kan. Nah, lalu kita akan lihat lagi key person ini tadi sebetulnya bagian dari opinion leaders ya. Jadi secara kecil lagi dilihat bahwasanya opinion leader, hardcore dan avant-garde ini, kemudian ada media massa juga dianggap sebagai key person, lalu ada komunitas. Ini hardcore dan avant-garde ini nanti kalian akan tahu ketika kita membahas tentang teori spiral of silence. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya ini adalah orang yang minoritas, tapi kemudian dia mempunyai kekuatan secara diam-diam membentuk kekuatan hingga akhirnya dia bisa mempengaruhi orang lain. Nanti ada contoh kasusnya, tapi saya akan membahasnya di platform yang lain ya. Nah, ini kalau tadi dilihat kan akumulasi pendapat individu. Nah, ini tadi dari pendapat pribadi, kemudian muncul ke pendapat kelompok, ada pendapat minoritas, dia bisa berubah jadi pendapat mayoritas atau sebaliknya, hingga akhirnya dia menjadi pendapat umum. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya pendapat minoritas itu akan seterusnya sampai akhir dia menjadi pendapat minoritas, ya belum tentu juga.
Mungkin kalau yang paling mudah ya dipahami adalah bagaimana kemudian legalitas pernikahan sesama jenis di 56 negara bagian Amerika pada beberapa tahun lalu. Itu kan sangat kontroversial ya. Artinya gini, tidak hanya dari sisi, mungkin ada yang menganggap dari sisi nilai-nilai agama itu sangat ditentang, agama manapun. Nah, tapi juga misalnya kalau boleh dibilang dari perspektif budaya juga mungkin ada yang menentang itu. Nah, pendapat minoritas itulah yang kemudian berubah menjadi pendapat mayoritas hingga akhirnya disahkanlah undang-undang untuk pernikahan sesama jenis. Itu berlangsungnya sangat panjang. Jadi kalian boleh baca bahwasanya dari tahun 60-an itu sudah mulai bergerak. Inilah tadi yang bergerak, ada si avant-garde dan si kelompok hardcore tadi. Nah, kita cerita tadi soal definisi, asal kata, kemudian istilah yang layak digunakan. Nah, kita juga perlu tahu sebetulnya manfaat pendapat umum ini apa ya? Mungkin kalau tadi sudah kita cerita sedikit, sebetulnya kalian mulai terangkum lah ya, bahwasanya oh iya, pendapat umum ini memang fungsinya paling tidak sepertinya dia bisa mempengaruhi siapa? Yang paling pasti adalah mempengaruhi pembuat kebijakan. Nah, jadi ketika diketahui aspirasi masyarakat dengan baik, kemudian dia bisa menjadi alat penekan untuk lembaga tertentu ataupun individu. Nah, sampai kepada titik tertentu dia bisa menjadi landasan dalam membuat keputusan atau kebijakan. Nah, yang ini, poin ini mungkin sebagai tambahan perlu disampaikan bahwasanya memang kalau saat ini pendapat umum itu secara tidak langsung di masyarakat itu sangat masif. Orang-orang kadang-kadang ya, kalau saya sendiri lihat, sangat terpengaruh dengan pendapat umum yang beredar di masyarakat. Apakah itu memang karena rasa setujunya terhadap satu pendapat? Saya sih merasa bahwasanya betul yang poin ini semua bisa sangat kita rasakan, apalagi mendekati musim pemilu seperti nanti kita di bulan Desember. Walaupun di masa pandemi tetap masih ada diperkenankan yang namanya kampanye. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh bagaimana keutamaan pendapat umum di masyarakat. Oke, ini mungkin kita apa saja ya, selintas saja, karena memang kalau contoh bisa macam-macam, tapi secara umum memang ya kayak tadi saya bilang bahwasanya ruang lingkup pendapat umum ini bisa dilihat dari sisi sosial ekonominya, lalu dia bisa kita lihat dari sisi budaya, dan yang terakhir kita bisa lihat dari sisi politik. Itu ya. Kalau misalnya yang tadi saya sampaikan ada yang terlewat, nanti boleh diulang kembali video e-learning ini. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa coba berdiskusi melalui platform Google Classroom. Baik, sampai di sini dulu materi pertemuan kedua untuk kelas pendapat umum kita. Semoga yang menonton video ini mendapat pemahaman sedikit tentang apa itu pendapat umum. Sampai jumpa di video e-learning berikutnya.